Oke, teman-teman, makasih yang udah datang pada siang hari ini. Kita sekarang ada di studi grup ke-8 ya, teman-teman. Di studi grup ke-8 ini kurang lebih pertemuan terakhir kita yang sebelumnya udah belajar sama Kang Dava juga terkait dengan deep learning ya, model prediction image. Nah, sekarang kita bakal bahas terkait dengan model deployment-nya. Oke, sebelumnya kenalin yang belum atau baru kenal atau baru lihat, saya Hasnat, aku Hasnat. Aku salah satu mentor machine learning juga sama Kang Dava, dan kebetulan aku juga backgroundnya dari industri ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat slide-nya bisa langsung di-scan, atau aku share aja di chat. Eh, hmm, Coba, bisa nggak teman-teman? Jadi share di chat ya untuk linknya. Ya udah pada bisa ya. Oke, sip, kita langsung mulai aja. Nah, kita ada beberapa topik. Salah satunya yang bakal kita bahas adalah yang pertama core konsepnya terkait dengan deployment model. Lalu kita bakal hands-on terkait dengan deployment-nya. Nah, deployment-nya ini ada beberapa bagian. Salah satunya ada environment setup. Lalu kita bakal setting Jupyter juga kalau teman-teman udah coba setting sebelumnya. Lalu kita bakal deploy pakai Streamlit nih. Oke, lanjut. Overview. Kita langsung masuk ke topik pembukaannya dulu, teman-teman. Nah, sebenarnya deploy model ini apa sih, teman-teman? Nih, ini aku catat ambil dari Microsoft ya. Sebenarnya simpelnya adalah deploying model itu adalah kita mengambil model yang udah kita latih, lalu packaging it, kita ngebungkusnya di kontainer atau di pipeline bisa, dan kita eh, mengaturnya untuk inference atau kita bisa ngaturnya untuk pemakaian gitu. Nah, deployment ini juga melibatkan packaging of the data prep code with the model to ensure incoming data matches what the model expect. Oke, jadi simpelnya teman-teman, kalau kita deploying suatu model, model teman-teman yang udah dibuat di misalkan Jupyter Notebook ataupun Google Colab, itu kita bikin supaya dia production ready, artinya bisa dikonsum atau dipakai secara umum sama teman-teman yang lainnya gitu. Nah, di sini aku mau titik beratin dulu, model ini dia adalah like as a container image or pipeline. Nah, sebenarnya kalau kita mendeploy suatu model itu best practice-nya adalah kita mengemasnya ke dalam kontainer image ya. Contohnya kayak pakai Docker atau Kubernetes dan lain sebagainya. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita cuma bakal ngedeploy modelnya secara simple pakai Streamlit, teman-teman. Nah, kalau teman-teman baru dengar apa itu Streamlit, nanti kita bakal bahas ya. Nah, ini untuk source-nya, teman-teman bisa cek aja untuk lebih lanjutnya. Nah, next. Ini adalah pembahasan tentang eh, workflow dari machine learning ya, teman-teman. Kita pertama-tama eh, data engineering, lalu kita data analisis, model development, dan kemudian kita di model deployment. Kita udah melalui berbagai macam bagian ini dari pertemuan satu hingga pertemuan ketujuh. Hingga pertemuan ketujuh adalah sampai model development yang terakhir sama Kang Dava, dan kita sekarang bakal bahas di model deployment-nya nih, teman-teman. Nah, ini untuk sumber lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di sini. Nah, tapi yang mau aku titik beratin adalah model deployment and maintenance. Di sini dia ada API, Docker, dan version control yang bakal jadi acuan kita. Sebenarnya kalau kita deploying suatu model, kita bakal banyak berurusan sama version control. Version control tuh GitHub lah simpelnya. Nah, di sini juga disebutin ya, kalau misalkan sebagai data scientist, itu bisa aja kalau kita harus melakukan semua ini gitu. Kita menjadi full stack data scientist lah istilahnya. Kalau di software engineer kan ada full stack developer ya. Nah, kalau di data scientist juga ada juga teman-teman.
Jadi kita nggak cuma bahas atau ngerjain data engineering-nya aja, kita nggak cuma bikin modelnya aja, tapi kita mesti melakukan machine learning ops-nya juga gitu. Nah, lalu kalau kata Paula Bartabajo, machine learning models inside Jupyter Notebooks have a business value of $0 gitu. Jadi ketika modelnya teman-teman buat di Jupyter Notebook ataupun misalkan Google Colab ini ya, lalu kita diemin aja di internal dan kita gak apa-apain ataupun launching, well itu gak punya nilai sama sekali dalam value bisnis ya teman-teman. Kalau menurut aku, machine learning itu erat kaitannya sama bisnis ya teman-teman. Jadi setiap apapun bisnis requirement atau dari bisnis goals itu kita tuangkan menjadi machine learning solution. Biasanya seperti itu. Kalau di dunia industrinya ya. Nah, jadi biasanya ada fakta menarik juga karena ini Jupyter Notebook, dia punya value $0 dalam bisnis dan dalam lapangannya kenyataannya adalah, nah ini teman-teman. Ini ada datanya dari Rexer Analytics, ini diambil dari tahun 2023, ini masih baru ya teman-teman. Datanya, nah coba teman-teman bisa lihat dulu. Eh, Intinya adalah data ini tuh menunjukkan kalau misalkan banyak sekali teman-teman data scientist di luar sana yang udah ngebuat modelnya, tapi cuma sedikit yang bisa melaju ke tahap productionnya teman-teman. Kayak gitu. Teman-teman kalau misalkan baru dengar production itu apa sih, Nat? Istilahnya adalah production itu suatu environment yang kita buat yang bisa dijangkau oleh halayak umum gitu. Biasanya kalau production ready itu berarti udah bisa dijangkau misalkan oleh 3 juta user. Nah, kalau udah production ready berarti kita harus aware sama tingkat performanya juga kan teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau menurut data, nah ini source-nya teman-teman bisa baca juga di sini lebih lanjutnya. Nah, ini banyak juga beberapa faktor kenapa hanya sedikit model yang bisa di launch ke production ya teman-teman. Nah, di sini yang 81 sampai 100% itu cuma sedikit, 18% dan 14% gitu. Source-nya adalah production struggle. Seperti itu. Ini bahasan kita di overview ya. Nah, kita lanjut ke model strategi. Model strateginya, teman-teman. Nah, ini. Kalau kita ngeliat di awal ya, kita udah bahas terkait dengan overview, dan sekarang kita bakal bahas tentang deployment strateginya. Nah, teman-teman, di machine learning itu ada beberapa strategi yang biasa kita implementasikan di production ya, teman-teman. Salah satunya itu ada deployment, canary deployment, A/B testing, blue-green deployment. Ini tuh artinya apa sih? Dan di bawahnya ada tulisan best practice. Always track metrics like latency, accuracy, and business impact. Nah, ini teman-teman, balik lagi ke production. Karena ketika model yang kalian deploy udah launch ke production, maka tentu aja kita nggak mau dong performanya turun, apalagi dipakai oleh banyak user. Kalau banyak user yang ngerasain model kita jelek performanya ataupun misalkan down gitu, itu pasti bakal berimpact ke bisnis kita. Gede banget itu dampaknya, teman-teman. Nah, jadi aku bakal jelasin dulu satu-satu apa itu shadow deployment, canary deployment, dan lain-lain. Shadow deployment, ini kalau teman-teman baca ya, new model runs in parallel without affecting user. Jadi teman-teman, simpelnya adalah ketika kita punya suatu model yang udah dideploy, model yang udah dideploy ini sebenarnya kita model yang udah kita deploy, misalkan model A ya, dan kita juga punya model lainnya dan namanya model B misalkan. Nah, model B ini itu dia di dimasukin inputan yang sama dengan model A gitu. Tapi keluaran yang dikeluarin sama modelnya itu tetap dari model A. Kalau bingung, simpelnya gini deh. Teman-teman misalkan punya hmm, model. Model kalian tuh ada yang model beneran sama model coba-coba. Nah, model yang benerannya ini kan kalian udah testing ke production nih, udah di-deploy di production. Nah, lalu hasil kalau user yang datang ke website kalian misalkan, lalu user itu pakai model kalian yang model beneran. Input dari user itu
dimasukin juga ke model yang kalian lagi R&D atau yang lagi coba-coba gitu. Nah, setelah itu biasanya nanti dibandingin nih. Tapi tetap keluarannya adalah dari model yang benerannya kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk yang canary deployment adalah gradual roll out a small subset before full deployment. Jadi ini yang aku sempat baca-baca teman-teman kalau yang canary deployment ini karena aku belum pernah yang canary itu dia masukin beberapa input user ke model yang lagi kita cobain lalu dia ngasih keluaran model R&D-an kita teman-teman. Misalkan gini deh biar lebih jelas ya. Pokoknya coding kita bahas dulu yang A/B testing deh teman-teman. Nah kalau yang A/B testing dia terang-terangan dia mendeploy dua model lalu juga dianalyze bersamaan teman-teman. Ini mirip-mirip kayak A/B testing di bisnis juga. Eh, Lalu ada blue green deployment ya. Nah ini instantly switch between old version dan new version. Ini biasanya yang sering kita lakuin di software engineering ketika kita punya model yang lama dan kita udah punya model yang baru nih. Tapi model yang baru ini setelah kita tes, setelah kita sebarin ke user-user pertama kita atau user testing kita ternyata udah oke nih maka kita bisa langsung switch aja model yang lama dengan model yang baru diganti kayak Blip gitu. Nah jadi otomatis usernya bisa merasakan kinerja model yang baru kayak gitu. Lalu ada best practice tetap teman-teman tracking matrix kayak latensi akurasi ataupun bisnis impactnya. Nah, ini kurang lebih yang tadi shadow development dulu ya deployment. Ibarat ini model yang lama ya. Hmm. Ini farm modelnya. Lalu ini ada R&D model. Nah, yang current model ini yang sekarang lagi ada di production, teman-teman. Dan yang ini lagi kita develop, gitu. Ini kita lagi develop, gitu. Nah, jadi teman-teman, ketika ini user yang misalkan, si user nih, ini ada user kan. User nyobain model kita di website kita misalkan, teman-teman. Inputan si user atau yang pengen user achieve gitu, itu kan dia diolah di sini. Ketika diolah di sini, model yang lama dia ngembaliin prediksiannya kan. Nah, kalau di shadow deployment, inputan si user ini, eh, inputan, nah, inputan user ini, itu dia dimasukin juga ke model yang lagi kita R&D, teman-teman. Kayak gitu. Akan tetapi keluarannya nggak dikembaliin ya, tapi yang dikembaliin itu adalah keluaran dari si productionnya. Ini return predictionnya lah gitu. Itu yang shadow deployment. Nah, tapi kalau yang canary itu dia dikeluarin juga bagian yang devnya gitu.
sedikit aja persentasenya itu. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya, ini ada source-nya juga. Dapat diskon berapa? Hah? Dia dia dikeluarin juga Cepat diskon. teman-teman. Hah? Tapi misalkan porsinya ini sedikit gitu. Mungkin dari beberapa, dari 100% user cuma 10% gitu. Itu canary deployment. Nah, lanjut. Dari itu tadi strateginya, beberapa strategi ya teman-teman. Lanjut ada deployment metodenya atau metode deployment yang biasa kita pakai teman-teman. Nah, ini yang bakal kita implementasi hari ini ya. Nah, ada model development. Kita udah buat model nih dari kemarin-kemarin kan. Lalu kita masukin ke GitHub atau version control. Nah, kalau udah dimasukin ke GitHub, kita bisa masukin ke Streamlit nih, teman-teman. Dari Streamlit, user bisa pakai aplikasi Streamlit kita. Nah, lalu selain itu juga ada ini embedded deployment ya. Ini biasanya dilakuin di deep learning, teman-teman. Nah, kalau teman-teman biasanya suka ngulik nih kayak Raspberry Pi atau Arduino, nah biasanya model-modelnya tuh dimasukin ke komputer gitu, komputer kecil kayak gini, buat project-projectan biasanya. Nah, kalau nah, ini ada lagi contohnya ada Web API deployment. Ini yang biasanya sering kita pakai teman-teman di production ya. Biasanya kita tuh bikin API dari model yang udah kita buat. Lalu API-nya ini kita consume di berbagai platform, contohnya di aplikasi ataupun di web app kayak gitu. Nah, kita buatnya biasanya di Fast API Python atau biasanya kita pakai di Flash ya, Flash Python. Jadi teman-teman kalau family atau baru dengar ada Fast API sama Flash gitu. Untuk membuat API. Fast API ini juga dipakai di LangChain teman-teman kalau teman-teman familiar sama LLM. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar Fast API juga kayak gitu. Nah, ini beberapa deployment yang lain ya teman-teman. Ini ada batch processing, embed serverless, containerization. Ini yang tadi kata aku, kita bungkus dulu pakai Docker, Kubernetes, baru kita deploy gitu. Ada cloud service dan lain sebagainya gitu. Lalu juga teman-teman kalau misalkan sering datang ke GDGOC, biasanya GDGOC itu GDG GDG ya, event GDG di Bandung. Biasanya GDG itu sering ngepromosiin platform AI mereka, teman-teman. Misalnya kayak Vertex AI. Nah, kalau teman-teman pernah pakai Vertex AI, mungkin udah familiar lah ya, kayak gitu. Nah, ini deployment method. Kita bakal masuk ke deployment nih. Tapi sebelum itu kita open Q&A singkat dulu kali. Mungkin ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman. Coba kalian dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Ini masuk ke deployment. Sebenarnya waktu kita 1 jam 15 menit lagi, teman-teman. Masih lama juga. Kita santai-santai dulu aja. Nah, di deployment kita bakal pakai Streamlit. Ini yang simple aja, teman-teman. Jadi Streamlit itu apa sih? Simpelnya adalah dia tuh framework yang gratis yang bisa ngebantu kalian untuk bikin web app. Kenapa web app? Karena web app itu adalah platform yang paling mudah diakses. Kalian nanti tinggal share link lalu bisa diakses sama teman-teman kalian. Nah, dia juga sering dipakai buat Python ya, Python model, machine learning model, sebagai Python gitu. Teman-teman nanti pakai Streamlit itu nggak perlu tahu banyak tentang HTML, CSS, atau JavaScript. Ini kan biasanya adalah materi di website, teman-teman, yang sekarang lagi di divisi lain tuh. Teman-teman nggak perlu tahu banyak tentang ini. Lalu juga teman-teman bisa langsung aja hosting modelnya secara langsung real time ketika kalian push ke GitHub, nanti dia bakal nge-update kok si webnya gitu. Nah, itu Streamlit. Nah, oh ya,
karena kita nanti bakal pakai Streamlit, kemungkinan besar teman-teman seharusnya udah pada paham GitHub ya teman-teman. GitHub version control, soalnya kita bakal pakai itu nanti. Nah, lalu kemarin Kang Dava udah sempat mention untuk install dulu nih Anaconda atau Miniconda-nya di platform kalian atau di device kalian. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya teman-teman Anaconda atau Miniconda itu? Simpelnya tuh dia eh, paket paket yang memungkinkan teman-teman untuk bikin live environment Python sendiri. Jadi nanti environment kalian nggak kecampur dengan environment global, teman-teman. Eh, Kalau misalkan teman-teman masih awam nih, ini environment apa sih, Nat? Oke, teman-teman, biasanya environment itu sering kita pakai di production, ya, ataupun eh, aspek programming lainnya. Simpelnya adalah ketika kalian bikin suatu project, ketika kalian install paket-paket, itu lebih bagus kalau kalian buat lingkungan terpisah atau environment terpisah supaya nanti paket-paketnya nggak ngecampur sama project yang lain. Simpelnya kayak gitulah, teman-teman. Nah, untuk kasus aku installnya yang Miniconda, bukan yang Anaconda karena dia lebih ringan. Nah, ini ada key features-nya, teman-teman. Dia emang udah populer lah ya di kalangan data science atau machine learning. Dia juga bakal manage paket kita dan environment kita nih dari desktop gitu. Lalu dia juga bisa di-deploy melalui hardware atau software platform seperti itu. Nah, ini untuk cara buatnya. Teman-teman tenang aja, nanti ketika materi ini beres, kita bakal langsung hands on, teman-teman. Nah, ini ya, bentar lagi kok. Ini ada Anaconda atau Miniconda. Jadi teman-teman sebelum nulis ini nih, nulis kode-kode ini, teman-teman bisa download dulu Anaconda atau Minicondanya. Linknya kalau nggak salah udah Kang Dava share ya. Anaconda gitu. Nah, ini Anaconda. Kalau teman-teman baru masuk ke webnya, biasanya kan gini nih. Nah, dari sini teman-teman bisa klik free download nih, yang di atas navbarnya. Free download. Udah masuk ke halaman ini, teman-teman nggak perlu, ya kalau mau masukin silakan. Tapi aku langsung skip registration aja. Nah, di sini ada Anaconda installer. Teman-teman bisa install aja dulu. Nah, ini yang Miniconda kalau mau. Kalau udah diinstal nanti ada beberapa konfigurasi yang harus teman-teman atur. Kalau aku konfigurasinya adalah nggak nambahin path ya, nggak nambahin ini ke path gitu. Nah, kalau udah diinstal nanti teman-teman bakal punya yang namanya Anaconda, Anaconda PowerShell Prom gitu. Nah, nanti kita bakal pakai Anaconda PowerShell Prom ini untuk nyalain environment-nya. Seperti itu. Kayak gitu. Lalu ini ada kode-kodenya, kita bakal buat environment yang namanya tuh ML deploy. Ini bebas ya nama environmentnya apa aja. Lalu kita aktivasi, kita nyalain environmentnya seperti ini. Nah, lalu di VS Code-nya teman-teman, VS Code-nya teman-teman kalau belum install, silakan install dulu extension dari Jupyter-nya, Jupyter Notebook. Ketika udah, nanti teman-teman bisa klik ini Ctrl Shift P ya. Lalu buka Jupyter, create new blank notebook. Ini teman-teman kalau mau ngoding di situnya, sama buat model di VS Code-nya. Lalu teman-teman select dulu environment-nya ke Anaconda yang udah kita nyalain tadi. Seperti itu. Lalu tinggal install deh beberapa library yang dibutuhin. Ini library yang dibutuhin, ini kebutuhan untuk di lokal ya teman-teman. Tapi nanti ketika di Streamlit, teman-teman harus menuliskan konfigurasi paket-paketnya di suatu file. Namanya ada requirements.txt. Nanti aku jelasin. Ini ada deploy model. Lalu setelah kita beres nih install necessary library, kita bakal install Streamlit-nya, teman-teman, ke dalam project Python kita. Lalu ketika udah, kita bisa langsung run aja Streamlit run. Nah, ini app.py-nya bisa diganti apa aja ya namanya, teman-teman. Tergantung dari nama file kalian. Dan biasanya tuh
file .py ini adalah hasil kode dari notebook kalian. Jadi nanti tinggal dipindahin aja. Ini teman-teman kalau ada referensinya juga, ketika nanti kita ngebangun aplikasi Streamlit-nya, di aplikasi Streamlit itu ada berbagai macam kode-kode yang mungkin nanti teman-teman masih baru kenal. Nah, nanti teman-teman bisa klik aja ini dan teman-teman bisa baca lah kayak gitu. Nah, nanti kita bakal banyak pakai yang display interaktif widget ini. Nah, ini untuk apa gunanya? Nanti aku bakal jelasin ya. Simpelnya adalah dia itu untuk memudahkan kita dalam berinteraksi dengan modelnya. Ini misalkan kita bisa masukin input user, kita bisa ngatur slidernya seperti itu. Ini ada banyak teman-teman, nggak perlu dihafal, teman-teman cari aja yang mana yang cocok buat kasus teman-teman. Nah, jangan lupa dibaca juga beberapa dokumentasinya. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi teman-teman. Ketika teman-teman pakai Streamlit, teman-teman kan tadi udah install di lokal ya, pip install pandas, numpy, scikit-learn dan lainnya. Teman-teman jangan lupa ketika teman-teman mau deploy modelnya ke cloud atau layanan awan dari si Streamlit, itu teman-teman tulisin dulu nih, tulisin dulu requirement-nya gitu. Requirement.txt ini. Ini pakai S ya teman-teman. Kalau nggak pakai S dia nggak bakal bisa jalan. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman buat file namanya requirements.txt. Setelah itu nanti teman-teman tinggal tulis nih. Mana aja sih library yang dibutuhin. Biar nanti Streamlit-nya bakal ngunduh paket ini di cloud-nya. Nah, lalu teman-teman juga bisa masukin versi tertentu sesuai dengan kebutuhan ya. Dia best practice-nya disuruh masukin versi. Seperti itu, teman. Nah, kita materinya dikit aja, langsung hands on. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu gak nih? Sebelum masuk ke hands on. Sebentar teman-teman. Karena cuma model deployment doang. Ke Streamlit pula. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalau iya teman-teman, kalau misalkan ngejelasinnya kecepatan, langsung di langsung bilang aja ya teman-teman di chat bisa ataupun raise hand seperti itu. Oke, kayaknya kita langsung masuk ke hands on-nya aja ya teman-teman ya. Nah, hands on langsung. Nah, jadi teman-teman kita bakal langsung hands on. Nah, sesuai yang tadi, kita install dulu nih teman-teman. Kalau yang belum install dulu aja Anaconda atau Minicondanya. Ya, sebenarnya bisa sih pakai VNV, cuma bagusnya pakai Anaconda. Ketika udah diinstal, nanti teman-teman mesti konfigurasi beberapa, lalu nanti ada Anaconda kayak gitu. Anaconda portalnya teman-teman buka aja, muncul loadingnya. Nah, ini Anaconda aku sebenarnya udah aktif nih teman-teman. Ya, kalau misalkan state awal itu teman-teman gini, deh. Salah pada teman-teman deactivate harusnya. Ya apa nih ya? Gedein dulu deh.
Gede kan ya teman-teman. Udah agak gede lah, aman lah. Nah, lihat dulu. Nah, jadi biasanya start awalnya tuh kayak gini teman-teman. Dia gak ada base ya. Ini artinya dia belum aktif. Teman-teman kalau misalkan pengen validasi nih, kira-kira udah keinstall belum ya? Teman-teman tinggal coba cek versinya misalkan. Nah, aku pakai Conda 25.1.1 ya. Nah, aku bakal langsung activate aja. Di sini biasanya tuh kode awalnya Conda ya, teman-teman. Kalau misalkan kalau teman-teman udah umum sama Ubuntu misalkan, kan kita biasanya pakai Nano ya buat ngatur filenya. Di sini pakai Conda, activate, dia bakal nyalain environmentnya. Oh ya teman-teman, sebelumnya tuh teman-teman yang baru mulai belum punya environment, jadi biasanya harus buat dulu. Aku masukin nggak ya? Nah ini teman-teman buat dulu, misalkan aku kan udah buat ya Conda environment, eh, Conda create strip name, teman-teman tulis aja kayak gini, nanti tinggal di enter, nanti dia langsung download beberapa. Aku udah buat namanya tuh kalau nggak salah CSM ini, CSM ya, nama environmentnya itu. Nah kalau udah dibuat nanti tinggal diactivate aja, activate namanya apa. Ini aku udah ke activate sih. Kalau udah activate misalkan ini kalau nggak salah modern. Hmm, hmm, hmm. Nah ya, namanya CSM Street IDMV. Ini adalah nama dari environment Anaconda aku. Oke, teman-teman, kalau udah activate nanti dia biasanya ada tulisan base-nya kayak gini. Ini artinya udah activate gitu. Ini kita minimize aja dulu. Nah, teman-teman tadi kan udah buat environment dari Anaconda atau mini Hondanya ya. Lalu teman-teman udah aktivasi si ininya, si environmentnya. Lalu teman-teman bisa lanjut, coba cek dulu deh, udah pada install Jupyter Notebook-nya belum? Kalau udah, berarti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Gitu. Teman-teman install aja dulu. Pastiin nggak ada error ya pas diinstal teman-teman. Hmm. Nah ini aku nggak ada error sama sekali, jadi udah bisa. Nah teman-teman, kalau udah, aku saranin teman-teman coba ini deh. Nih di sini Control Shift P kan. Lalu teman-teman cobain Jupyter Create New Blank Notebook. Aku coba klik Control Shift P di sini. Control Shift P, nanti dia langsung ada. Sebenarnya ini search, cuma kita tambahin sama apa namanya, tutup tag gitu. Nah, di sini kita bisa create Jupyter Notebook-nya. Kalau kita klik ini, enter, dia bakal masuk ke file IPYNB gini. Nah, kalau udah, teman-teman bisa bikin model di sini. Jadi pengganti Google Colab juga lah. Nah, setelah teman-teman buka si Jupyternya, teman-teman lihat di sebelah sini. Ini aku gedein bisa nggak ya? Nah, di sebelah atas kanan ada select kernel, teman-teman. Teman-teman pastiin udah nyalain Anaconda environment-nya ya. Kita bakal pakai kernel yang ada di eh, Anaconda-nya. Nih, ini aku udah pakai csm.stripinv. Ini nama environment Anaconda-nya tadi yang udah dibuat. Kayak gitu. Ini diklik aja. Kalau udah nanti teman-teman bisa pakai deh. Misalkan bikin hello. Nah, teman-teman kalau pertama kali ngeran, itu biasanya dia ada warning gitu. Warning untuk nginstal Python kalau nggak salah. Nah, itu diinstal aja. Sama teman-teman, misalkan teman-teman
pengen install ini nih, install library gitu kan. Kan ribet ya kalau teman-teman harus buka Anaconda PowerShell-nya. Teman-teman bisa pakai aja terminal yang ada di dalam VS Code. Caranya gimana? Kan balik lagi. Nah, ini udah keren ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Cara kita pakai terminal yang ada di VS Code. Sebenarnya teman-teman bisa klik ini. Ini kan gini tampilannya ya. Terminal nih di atas. Klik terminal, new terminal bisa. Nah, dia otomatis ada gini nih. Dia udah kepilih PowerShell dari environment Anaconda-nya. Jadi ini bukan environment global, tapi environment yang ada di Anaconda, teman-teman. Kalau teman-teman cek min version, dia bakal langsung tahu gitu. Ini Anaconda kita versi berapa. Dia kan ada nih. Berbeda dengan kasus kalau misalkan teman-teman pakai PowerShell biasa, Windows PowerShell misalkan. Lalu kita cek ada nggak. Nah, dia nggak ada, teman-teman. Oh, karena beda environment, lingkungannya beda. Oke, kalau udah, jadi teman-teman misalkan kalau mau pip install segala macam, pastiin dulu tadi connect ya ke environment Anaconda-nya. Nah, lalu teman-teman bisa install aja nih, mana sih yang dibutuhin dari library-library ini. Kayak gitu, teman-teman. Itu setup dari Jupyter Notebook-nya. Next, kita bakal deploying model. Teman-teman bisa pip install Streamlit ya. Kebetulan karena aku udah, aku bakal coba lagi. Install Streamlit, misalkan. Kalau udah nanti dia kayak gini kok tampilan. Sambil nunggu, nah kayak gini lah. Dia bakal ada tulisan requirement already satisfied. Next, teman-teman, Streamlit run app.py. Ini kan untuk nge-run aplikasi Streamlit kita. Tapi biasanya Streamlit itu kan belum ada apa-apanya nih, teman-teman. Atau masih kosongan biasa. Biasanya cara ngeceknya adalah kita nge-run Streamlit hello, kalau nggak salah ya. Kita nge-run apakah Streamlit kita udah keinstall atau belum. Streamlit hello. Ini kalau nggak salah gini ya. Coba deh. Aku lupa juga nih, kalau lupa ingat. Nah, ya. Jadi ini udah untuk ngecek apakah Streamlit-nya udah keinstall atau belum. Nah, kayak gini teman-teman jadinya. Berarti kalau udah kebuka di localhost, artinya kita udah install Streamlit-nya. Seperti itu. Nah, ini ada demo-demonya juga. Kita bakal balik lagi, kita bakal matiin. Oke, sip. Ini aku hapus aja, gak aku pakai. Nah, teman-teman. Tadi itu kan kita udah deploying model nih. Ternyata kita udah install Streamlit, udah bisa jalan. Next, kita bisa buat modelnya dulu. Aku udah sediain modelnya nih. Kalau teman-teman mau lihat gimana sih eh, folder strukturnya kurang lebih kayak gini. Aku udah sambungin ini ke Git. Artinya apa? Aku udah nge-push ini ke GitHub, teman-teman. Teman-teman mungkin udah familiar sama GitHub. Tinggal di-push aja ini. Nah, coba kita lihat di sini. Tadi kan aku bikin model ini ya, notebooknya. Aku bikin notebook, IPINB-nya. Nah, lalu ini aku bikin model sederhana aja. Ini buat ngetrain Iris gitu. Nah, nanti ketika udah dibuat ya, teman-teman misalkan pakai model yang lain juga nggak apa-apa, teman-teman yang udah kerjain. Nah, lalu kita save modelnya pakai pakai yang namanya Joblib gitu. Joblib dump model namanya apa? Iris model.pkl. Kalau udah nanti dia bakal seperti ini ya, bakal nge-generate file seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman bisa deh coding si aplikasi Streamlit-nya kayak gitu. Nah, ini codingan dari aplikasi Streamlit-nya. Teman-teman kalau misalkan bingung, nah bedanya eh,
notebook di sini sama aplikasi Streamlit itu apa sih sebenarnya? Aplikasi Streamlit itu simpelnya adalah yang bakal kita pakai teman-teman. Jadi nanti user teman-teman bakal ngakses aplikasi Streamlit ini. Kita coba run ya. Cara ngerunnya Streamlit run. Kita pengen ngerun file Python Iris. File Python Iris berisi kode-kode dari Streamlit. Maksudnya tuh library Streamlit banyak kode. Nah, ini kalau kita lihat eh, kurang lebih nanti hasilnya kayak gini ya teman-teman. Loading. Nah, kurang lebih kayak gini. Aku jelasin dulu kode. Aku jelasin dulu deh hasilnya. Ini adalah hasil model yang udah kita buat, teman-teman. Kita bisa lihat iris classification model. Teman-teman kalau udah sering ngelihat dataset, oh pasti udah kenal nih sama iris. Itu tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Bunga lah istilahnya tuh. Kita mau ngeprediksi jenisnya tuh apa sih? Ini versi color apa? Ini ada slidernya. Jadi ini anggap aja user input, teman-teman. Misalkan sepalnya aku ganti, sepal width-nya aku kurangin, petal width-nya aku gedein. Nah, dia udah langsung ganti kan prediksinya jadi kayak gini. Atau misalkan petal width-nya aku kecilin, petalnya aku kecilin. Jadi setosa jenisnya tuh. Seperti itu kurang lebih teman-teman untuk modelnya. Sebenarnya kita bakal bahas ke deployment-nya aja ya teman-teman, nggak bakal banyak bahas modelnya. Nah, di sini di kode Streamlit-nya teman-teman bisa import aja dulu yang dibutuhin. Contohnya tadi teman-teman kan udah pip install Streamlit ya di terminal. Teman-teman bisa install dulu aja kalau belum Streamlit-nya. Diimport juga Pandas diinstal, Joplitnya juga diinstal. Lalu nah ini masuk, kita load dulu modelnya. Kita kan tadi udah ngedam si modelnya pakai Jotlib ya, Jotlib di sini. Ketika kita udah save modelnya, nanti ada ini ada model, file model. Lalu di bagian kode Streamlit-nya kita panggil namanya apa, iris model. Nah, lalu ini st.title. Ini tuh merujuk ke sini teman-teman. Iris classification model gitu. Jadi kalau misalkan aku ubah model L-nya GDGOC, GDGOC. Terus dia real time ya, langsung keganti. Jadi teman-teman bisa enak nih kalau misalkan ngurusin user interface untuk model teman-teman. Nah, di sini ada ST itu Streamlit, sidebar. Ini sidebar untuk yang ini kodenya. Lalu kita masukin user input features. Ini untuk title-nya dan di sini masukkan beberapa input-inputan user gitu. Nah, ini apa artinya sih? Saya paling itu kan title-nya nih teman-teman. Ini title dari slider. Sebenarnya kalau teman-teman gak mau pakai slider, itu teman-teman bisa cek aja dokumentasinya. Tadi aku udah cantumin di sini. API reference ya. Ini kan banyak banget nih kode-kodenya. Jadi teman-teman tinggal cocokin mana yang cocok sama kasus kalian. Kayak gitu. Ini angka-angka defaultnya aja teman-teman. Dan ini width-nya, length-nya disesuaikan. Lalu di sini kita masukin ke data. Kita dump, masukin ke data semua. Lalu kita return. PD data frame, data. Seperti itu. Nah, ini tuh nge-return tabel ya teman-teman. Ini ada user input. Eh, ini kita masukin ke variabel dulu. User input itu kan ini ya.
adalah function di atas. Nah, ini nanti kita bakal eh, masukin ini atau variabel input ini ke prediction. Jadi inputan user kita masukin ke prediksi gitu. Ini ada st write user input, write input df. Nah, ini kan tadi user inputnya ketika kita pakai function write di Streamlit, dia langsung bikin tabelnya teman-teman. Ini adalah value returnnya ya yang pede ini. Lalu kita ngepredik aja. Prediction sama dengan model. Modelnya itu kan dari sini ya. Kita udah ngeload modelnya dulu sebelumnya. Predik input df dari sini. Nanti tinggal di write deh prediction versi color. Ini kalau teman-teman nanya ini pagar-pagar itu apa sih? Ini tuh ukuran dari title-nya tuh, atau ukuran dari teksnya. Seperti itu. Waktu kita berapa lagi? Nah, ini kalau kita pengen ngedeploy di localhost dulu, teman-teman. Ini kan di localhost ya. Kalau di localhost masih belum bisa kita akses melalui global kan, belum pakai domain. Nah, kita bakal coba launching ini ke Streamlit-nya langsung. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih lihat lagi contohnya selain yang Iris model. Streamlit One aku udah buat yang hosting PY. Ini tuh adalah model untuk memprediksi harga rumah yang pernah kita bahas sebelumnya, teman-teman. Nah, ini kodenya. Nah, ini untuk kodenya aku ngambil juga referensinya. Jadi dia nggak pakai data real, tapi dia nge-generate data random ya. Nah, ini untuk dev main. Nah, lalu main nge-return. Jadi bisa aja teman-teman kalau misalkan ini kotor sih sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Jadi lebih baik nanti folder atau file dari Streamlit-nya dipisah dengan hasil kalian. Jadi kalian generate dulu modelnya. Setelah udah generate model, baru bikin aja tuh kode dari Streamlit-nya. Ini hasilnya nanti kayak gini kurang lebih. Jadi misalkan aku punya rumah, aku pengen beli rumah yang harganya tuh, yang ukurannya tuh misalkan 600 square feet. Coba kita cek deh prediksi harganya berapa. Oh ternyata ada 62.000 dolar nih teman-teman. Tapi misalkan aku pengen yang harganya 1000 deh, 1000 kaki ya. Nah seperti ini. Ini size versus price relationship. Ini langsung ditampilin juga ya terkait dengan prediction. Ini ada price-nya di mana. Ini ada ukuran dari rumahnya. Ini ada prediksinya. Yang merah tuh menunjukkan prediksi. Gitu. Nah, kalau bisa dilihat dia linear ya. Semakin besar rumahnya maka semakin mahal. Nah itu teman-teman. Itu tadi kalau kita pengen ngeran di lokal Streamlit-nya. Nah gimana kalau caranya kita pengen membagikan hasil karya kita gitu kan. Teman-teman bisa daftar dulu akun Streamlit-nya. Streamlit.io. Nah, aku udah daftar. Teman-teman nanti bisa klik free di websitenya. Kita pakai yang free aja dulu. Nah, ini karena aku udah daftar ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa daftar pakai apa aja, bisa pakai Google atau lain. Lalu kalian konekin akunnya ke GitHub kalian, teman-teman ya. Ketika udah connect, nanti teman-teman bisa klik create app ini. Nah, biasanya aku sering pakai GitHub, jadi lebih gampang. Teman-teman kalau belum familiar sama GitHub, teman-teman bisa masukin ini dulu atau push dulu ke GitHub gitu. Biasanya aku pakai gini, ini ada source control ya. Tapi sebelumnya login dulu ke GitHub. Gampangnya kalau teman-teman belum paham atau belum pernah punya GitHub, dump aja deh filenya ke sini ke GitHub gitu kan.
ke GitHub. Jadi langsung aja drag and drop, simpan ke GitHub gitu. Ke expose deh. Teman-teman, misalkan kalian buat repository baru, kalian dump aja si foldernya sini atau file-filenya. Kalau udah nanti tinggal buka Streamlit-nya. Setelah buka Streamlit, pencet deploy now. Karena kita tadi udah masukin ke repository, kita bisa cari aja nih ada di mana reponya. Kalau misalkan private, teman-teman misalkan upload ke repository yang private, nanti biasanya ada konfigurasi dulu nih di atas ini untuk ngatur authorize-nya. Jadi kalian kasih izin dulu. Nah, di sini aku bakal cari repository model deployment ya. Nah, ini karena aku udah pernah deploy sebelumnya yang private, jadi aku bakal hapus aja deh biar kita ngerasain bareng-bareng ya. Buat app, lalu kita deploy now. Nah, di sini deploy an app, kita cari repository kita teman-teman yang udah kita push tadi ya. Kita gak usah. Nah, ini kan repository kita nih isinya kayak gini. Aku pengen nge-push hasil Iris aja deh, gak mau yang hosting. Bisa teman-teman. Ini branchnya di main. Aku cuma buat branch main, nggak ke branch yang aneh. Nah, di sini kita aturnya di sini teman-teman. Mana sih yang mau ditampilin di aplikasi kita? Tadi kan aku buat aplikasi Streamlit-nya ada dua ya. Ada hosting sama Iris di file yang berbeda gitu. Nah, ini teman-teman harus pilih mana sih yang mau teman-teman display. Misalkan aku pengen pakai yang Iris, ya udah kita pakai yang Iris aja di sini. Nah, ini app URL-nya teman-teman bisa pilih. Biasanya aku kasih yang gampang aja sih. Gini aja, misalkan namanya. Jadi nanti teman-teman mengakses model atau web kalian pakai nama ini. Kalau mau advance setting juga bisa. Ini buat ngatur eh, secretnya ya. Nah, ini nanti tinggal di deploy. Teman-teman misalkan punya banyak halaman yang kayak aku nih. Aku tadi punya halaman hosting. Aku juga tadi punya halaman Iris. Itu kalian bisa buat jadi tab gitu teman-teman. Jadi kurang lebih nanti kayak yang baru tadi. Ada gaya coba. Nanti ada tabnya. Jadi teman-teman bisa deploy banyak sekaligus. Ini kita lagi generate. Oh iya teman-teman ingat kita butuh yang namanya file ini requirements. Ini tuh untuk apa? Jadi teman-teman kan kalau sebelumnya udah nginstal beberapa package secara lokal ya di Anaconda kalian, misalkan di terminal nih. Teman-teman kan tadi udah nginstal banyak hal nih. Lainnya. Iya. Misalkan pip segala macam install, nah Panda, scikit-learn, install keras segala macam. Nah teman-teman kalau kalian pengen hosting si model kalian jangan lupa ditulis di sini karena ini yang jadi acuan Streamlit-nya untuk nanti install paket secara cloud gitu. Kalau udah nanti kurang lebih dia bisa di deploy deh, bisa diakses sama kalian. Nah, ini udah ke deploy ya teman-teman. Kalau mau akses ada di sini seperti itu. Kurang lebih itu guys materinya. Beres sih teman-teman. Mungkin sebelum lanjut ke penjelasan announcement ada yang mau ditanya dulu gak? Atau ada yang kurang jelas seperti itu? Di sini dong, Oh iya, boleh. Nah, kan tadi kita novel bikin, ya. iya,
Tadi kan kita bikin yang environment tuh ada versinya ya 3.10 itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Atau kita perlu ganti misalnya kita punya Python 3.12 kita ganti ke 3.12 gitu. Atau gimana? Python yang kita punya itu artiannya lokal ya, lokal ya. Iya, yang di kita install gitu. Iya ya. Nah, sebenarnya requirements-nya ini adalah requirements yang kita butuhin pada saat kita eh, masukin ke cloud-nya si Streamlit, teman-teman. Jadi ini kan aku udah hosting ya. Nah ini. Jadi ketika dia nge-build secara cloud, itu dia bakal ngambil beberapa library dari sini. Nah, kalau dari pertanyaan Noval, perlu disamain nggak? Kalau pengen best practice, itu disamain aja sama versi lokal yang sekarang, karena balik lagi ini kata kata dokumentasinya ya. Dia tuh nyuruh best practice-nya untuk ngadain versioning. Nah, di sini. Best practice accurately record packages you use gitu. Jadi, apapun yang Noval pakai, versinya itu Noval tulis aja sekarang gitu. Bisa sih sebenarnya nggak perlu ditulis. Akan tetapi nanti misalkan kalau ada perubahan dependensi dan ada deprecated atau error, itu biasanya kita sulit debugnya karena beda versi. Beda versi itu ngedebugnya pengalaman aku ya. Itu bisa kurang lebih 2 hari lah. Itu 2 hari full. Itu masih pemula juga sih. Jadi harap hati-hati aja terkait dengan versioning ya. Kayak gitu. Apa menjawab novel? Kalau yang waktu Conda create deploy itu kan ada bisa kita ngisi version juga atau yang Python. Nah, itu Hmm. perlu disesuaikan juga sama lokal kita. Atau kan tadi kan dicontoh ada 3.10 ya. Oh iya iya. Ini ya versioning. Ya, nah ini. Nah, ini tuh sebenarnya kita bakal nginstal Python di environment kita, teman-teman. Jadi, environment Anaconda kita install Python 3.10. Dan karena kita ngeran kode kita ini di kernelnya ini ya, contohnya di kernelnya Anaconda yang udah kita buat, otomatis dia ngikut Pythonnya versi 3.10 gitu. Jadi, ketika kita ngerunning ini di lokal, otomatis bakal ngikut ke environment yang ada di Anaconda. Kalau misalkan di Anacondanya pakai Python 3.10, maka di sini juga pasti 3.10 kita cek aja. Python, gini enggak sih ngeceknya? Nah, 3.10 ya. Aku pasangnya 3.10 soalnya. Kayak gitu. Jadi ini disesuaikan aja kalau pengen yang terbaru di tulis aja 3.12. Kalau enggak juga masalah. Nanti dia kalau gue salah nge-fetch yang terbaru kok. Kayak gitu, Naval. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, sambil nunggu yang mau nanya, ini mungkin sharing-sharing aja ya teman-teman. Ini kan model prediction gitu. Sebenarnya kalau teman-teman misalkan jenuh nih, waduh Nat, kenapa sih kita mesti ngepredik gambar segala macam ya? Teman-teman anggap happy aja. Jadi kalau kita bikin suatu project, teman-teman kan juga harus happy ya. Coba cari deh happy-nya teman-teman itu di mana, atau enjoy-nya teman-teman tuh ada di mana. Kalau aku sekarang aku lagi ini nih, tertarik sama ini. Sistem, teman-teman kalau tahu sistem, mungkin udah pernah dengar ya sistem itu apa. Dia udah ramai juga belakangan ini, eh mantep banget deh. Gitu. Oh ya teman-teman, materi kita udah beres. Jadi karena masih ada waktu kurang lebih 10 menit, aku bakal jelasin ini dulu deh. Teman-teman kalau misalkan luang coba deh ekspor-ekspor nih si si model ini. Modelnya dari sistem, company sistem. Jadi apa sih sistem ini? Sistem itu kan namanya nama company ya teman-teman. Sistem ini buat suatu model, model companion gitu lah, kayak gitu. Dia bikin suatu model, namanya tuh sistem CSM model, conversational speech model. Nah, teman-teman kalau misalkan
bosen atau apa, coba deh explore-explore model-model yang ada di internet. Soalnya bagus-bagus itu. Itu bisa kalian jadiin bisnis kalian ataupun eh, hobi kalian. Nah, ini dia udah open source, jadi teman-teman bisa pakai aja. Apa sih ini tuh? Jadi istilahnya dia speech model ya. Sebenarnya speech model aja, tapi dia keren banget. Ini model speech model itu apa? Jadi teman-teman bisa ngobrol sama AI-nya secara real time pakai suara gitu. Tapi kalau kalian deploy model ini, dia cuma ngeluarin suaranya aja, kayak gitu. Dan basic modelnya udah bagus, cuman harus dituning lagi kalau mau. Nah, ini contohnya. Contohnya tuh kayak gimana sih? Ini menarik banget teman-teman. Ini beberapa bulan ke belakang, ini di rilisnya tanggal 13 sih. Jadi udah 10 hari yang lalu. Jadi beberapa minggu belakangan ini aku lagi nyobain ini. Aku gak tahu ya teman-teman bakal bisa ngedengerin suaranya atau enggak, tapi kalau bisa misalkan bisa keren sih. Ada gak suaranya teman-teman? Ada suaranya enggak? Ketik satu dong kalau ada. Tadi dia ngomong loh saya. Nol, nggak ada ya. Hmm. Ini mah problem Zoom-nya guys. Karena biar cepet gitu kan. Kalau kalian mau cobain sendiri, nah cek aja deh sendiri. Jadi teman-teman, wah ini berisik banget. Jadi kalau teman-teman cobain ini, itu kalian seperti ngobrol kayak orang asli teman-teman. Ini gila banget sih. Lebih-lebih dari CSM yang si Eleven Labs ataupun OpenAI. Ini bakal, prediksi aku ya, ini bakal ngubah cara kita berinteraksi sosial sih. Sumpah. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk develop ini lebih jauh gitu kan, bisa pakai aja model open source-nya. Nah, teman-teman, model-model kayak gini tuh banyak ada di Hugging Face juga. Teman-teman jangan capek buat explore, intinya di Hugging Face ya. Jadi Hugging Face itu apa sih? Istilahnya kalian bisa akses beberapa model dataset yang ada di global ini secara gratis teman-teman, open source gitu. Ini mirip-mirip kayak GitHub gitu lah, cuma buat AI gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, ini Hugging Face, teman-teman kalau punya waktu silahkan explore Hugging Face, lalu Flux gitu kan, Flux model juga kalau mau buat gambar. Kayak gitu teman-teman. Itu sih kalau buat yang lagi tren-tren belakangan ini. Antara SESEM sama Manus AI buat AI agent. Jadi kalau teman-teman pengen ngikutin perkembangan yang lagi tren sekarang kemana sih? Sekarang kita ke AI agent ya teman-teman. Justru itu lagi pada gercep buat bikin AI agent yang bagus-bagus supaya bisa nge- mengurangi ini sih, mengurangi SDM. Jadi nanti perusahaan bakal banyak yang membutuhkan sedikit orang untuk ngerjain tas-tas besar yang dulunya dibutuhin berpuluh-puluh orang gitu. Seperti itu guys. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, aku lempar ke Kang Dava untuk ngejelasin tugasnya nih. Oke. Kalau gitu, kalau nggak ada ya, aku bakal serahin ke Kang Dava. Aku lempar dulu Kang Dava sebentar untuk membahas tugas besar nih Kang Dava. Boleh Kang Dava? Dipersilakan. Oke, mungkin tunggu bentar ya. Ini aku set upin dulu linknya. 30 detik dulu guys. Ya, Kang Dava yang mau share screen atau Oh nanti aku... boleh, boleh. Nanti aku share screen aja ntar. Oke, siap, siap. Nanti bilang aja Kang. Ya.
Store. Sabar ya. Oke, layar aku nampak kan? Udah jelas. Jelas, jelas. Oke. Nah, jadi eh kita kan ini kan udah study group terakhir ya. Nah, jadi kami di setiap divisi ya, di web, terus ada di mobile, terus ada di machine learning. Sekarang kita bakal ngadain tugas besar guys gitu. Nah, jadi di tugas besar ini, ya tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, jadi di tugas besar ini menarik ya. Jadi aku ngambil konsepnya seperti di Bangkit guys. Kalau kalian pernah dengar Bangkit itu apa? Bangkit itu ya program MBKM. Ntar ya, mana deh ya. Nah, kayak gini program Bangkit Akademi kayak gitu. Ya ini ya apa ya? Program Kampus Merdeka. Kalau misalnya kalian cuman udah nggak ada lagi ya sekarang. Nah, itu kalau siang semester apa ya? Tahun-tahun lalu yang bisa ngambil. Nah, jadi di tugas kali ini itu aku ngambil konsepnya sama seperti Bangkit. Jadi kalian kan udah belajar nih, ya kan? Kan kan udah belajar tentang machine learning dari awal sampai akhir, gimana cara visualisasi data, gimana cara bersihin data, terus sampai ke deployment gitu. Nah, sekarang karena kalian udah belajar semuanya nih kan tentang machine learning gitu kan, dan deep learning juga, kalian dikasih tugas besar gitu. Nah, jadi tugas besarnya ini bentuknya itu capstone gitu, teman-teman. Nah, jadi capstone project ya. Nah, jadi di capstone project ini kalian tuh bebas mau ngambilnya itu tentang apa gitu. Selama dia itu mencakup ke ruang lingkup SDGs ya, SDGs. Yang ini SDGs. SDGs itu kayak gini. Jadi kan kalau kalian lihatnya di Sustainable Development Goals itu kan ada banyak goals gitu, ada 17. Nah, ini seperti ini yang kalau misalnya SDG 1 itu buat end poverty, SDG 2 itu end hunger, terus SDG 3 ini ensure healthy dan seterusnya gitu. Nah, kalian bikin suatu model atau project gitu. Berbasis machine learning ya, tapi wajib ya. Berbasis machine learning ya. Kalau nggak ada bakal di-cut gitu. Nah, tapi mencakup di ruang lingkup SDGs ini. Nah, kalau bisa SDGs-nya semakin banyak, dia semakin bagus gitu. Nah, gitu. Misal kalian ngambil SDGs 4, SDGs 9, terus sama SDGs berapa nih? SDGs 9 sama SDGs 8 lah gitu. Itu kan ada 3 itu kan. Nah, itu justru makin bagus gitu ke penilaian gitu. Nah, jadi itu ya buat ruang lingkup itu bebas. Kalian boleh ngerjain apapun gitu. Cuman harus ada machine learningnya gitu atau deep learningnya gitu. Jadi kalian bikin model gitu. Nah, jadi di ruang lingkup SDGs ini tadi udah ditentuin ya. Buat topik sama datasetnya itu selaras dengan SDGs tadi. Nah, bebas mau ngambil yang mana bebas gitu. Asalkan dengan SDGs. Nah, lalu di sini ada model dan implementasinya. Nah, buat model sama implementasinya kalian itu boleh pakai model machine learning. Ya, machine learning biasa ya. Misal yang tadi dikasih tahu sama Hasnat yang misal untuk klasifikasi bunga gitu. Itu kan machine learning itu atau deep learning misalnya kayak tugas kemarin tuh buat ngedetek AI generated image gitu. Nah, itu juga boleh, cuman itu jangan diambil lagi ya, karena kan itu udah jadiin tugas gitu. Jadi kan jangan ngambil lagi konsep kayak gitu. Nah, kalau bisa saran dari aku ya, kalau dari ide atau inovasi yang kalian bikin itu semakin kreatif, itu poinnya makin nambah gitu. Dan juga kalau misalnya ide dari kalian bikin itu belum ada atau sedikit banget orang yang ngelakuin gitu, itu juga ada penambahan poin gitu. Nah, jadi model itu tadi itu kalian ngambilnya di machine learning atau enggak deep learning gitu. Nah, nah lalu di sini konsepnya itu kalian itu wajib ngedeploy modelnya. Jadi modelnya itu kalian boleh deploy pakai Streamlit kayak tadi ya. Cuman kalau saran aku kalau mau gampang gitu pakai Streamlit aja gitu. Kayak tadi yang dikasih tahu sama Hasnat. Nah, itu kan pakai Streamlit tadi. Kita demo kan tadi pakai Streamlit. Nah, atau kalau misal kalian pengen ngoding nih, ngoding from scratch gitu. Kalian mau pakai
HTML gitu kan, atau CSS atau yang lain lah gitu, mau pakai React dan seterusnya gitu. Nah itu boleh kalian pakai Flask jadi jadiin backendnya gitu. Atau pakai API juga boleh gitu. Nah atau kalau misalnya kalian mau lebih yang ke advance lagi, itu aku ada namanya satu lagi tuh dia pakai ONNX gitu, ONNX runtime, runtime. Nah biasanya kalau aku ngedeploy itu, kalau aku kan ngedeploy biasanya kalau mau beneran bagus ya, biasanya untuk hackathon gitu. Itu aku pakai ONNX runtime gitu. Jadi dia bisa terintegrate ke React gitu. Nah, jadi kalau kan kalian bisa web web dev juga, cuman kalian mau pakai React gitu katakan. Nah, itu kalian bisa pakai ini gitu. Jadi kita nge-save format itu ke ONNX runtime gitu. Nah, ini kan bisa bisa nge-save model Hugging Face, bisa nge-save banyak model deh pokoknya. Ini pakainya gampang gitu. Dan outputnya itu nanti hasilnya file, dan cara gunanya itu nanti kurang lebih sama gitu. Nah, kalau pakai React bisa itu aku saranin banget. Nah, terus kalau kalian mau deploy-nya ke mobile, bisa ke Android sama iOS itu diperbolehkan. Nah, gitu. Pokoknya intinya itu di deploy dan kami itu bisa ngeliat gitu hasil deploy itu gimana gitu. Nah, terus, nah ini satu lagi ya. Kalau kalian mau integrate sama LLM atau Large Language Model, contohnya seperti generative AI, kayak apa ya? Gemini, Gemini, terus GPT dan seterusnya gitu, atau Grok. Nah, itu kalian boleh nge-integrate API-nya gitu. Misalnya kalian bikin suatu model nih tentang klasifikasi penyakit jantung berdasarkan suara detak jantung manusia gitu. Nah, kalau suara detak jantung manusia itu kan bisa dianalisis ya spektrogramnya gitu. Spektrogram itu kurang lebih kayak gini. Nah, spektrogram itu kurang lebih kayak gini. Nah, nanti kan si model machine learning kan bakal nge-analisis kan hasil spektrogram ini dan ngasih output hasil prediksinya. Terus hasil si prediksinya itu bisa kita integrate ke large language model atau LLM gitu. Buat buat apa ngasih ngasih penjelasan mengenai si outputnya ini. Nah, itu boleh ya, diperbolehkan ya buat integrate-nya gitu. Pokoknya intinya ada machine learning-nya guys gitu. Nah, itu diperbolehkan. Nah, buat output sama laporan, ini aku samain sama kayak di Bangkit. Jadi, buat kode kalian ngebikin ya, ngebikin modelnya itu di-upload di GitHub dalam bentuk repository. Dan itu repository itu wajib publik gitu. Jadi, biar kami itu bisa ngelihat. Nah, terus di sini menarik nih. Nah, ini aku persiapin kalian buat persiapan hackathon ya. Jadi, kalau di hackathon itu kalian kan ada pitch and presentation gitu. Jadi, kalian nge-pitch produk kalian ke para juri gitu. Nah, dan nanti bakal dinilai gitu. Jadi kalian bikin video gitu, pitch sama presentasi, dan presentasinya maksudnya bentuknya demo ya, demo aplikasinya mengenai proyek yang kalian lakuin gitu dan di-uploadnya aja di YouTube aja gitu, nggak usah ribet-ribet gitu. Mau di apa gitu. Pokoknya di YouTube aja gitu, di-upload. Nah, terus kalau kalian udah ngelakuin pitch sama presentasi, kalian itu bakal bikin ini ya. Nanti kan di GitHub repository itu kan ada file readme gitu. File readme.md. Readme.md itu gini. Kan udah tahu deh yang pasti. Readme.md. Misalnya gini. Ini aku ada contoh ya. Nah, misal kayak gini. Nah, ini. Nah, readme.md itu buat nampilin si ininya. Si GitHub kalian tuh tentang apa gitu, repositorinya gitu. Misalnya ini kan aku tentang Audioscope AI gitu kan. Ini decentralized web-based platform using machine learning and LLM dan seterusnya. Nah, itu kan tampilin semua itu di readme.md gitu. Ini kan ada codingannya gitu. Nah, buat template-nya ini aku udah ngebikin ya. Template itu aku udah bikin di sini. Nah, ini template-nya. Ini kalian tinggal ganti-ganti aja sesuai kalian itu gimana gitu. Nah, pokoknya intinya readme.md itu juga dicantumin ya, biar kami tahu kalau ngelihat GitHub repository kalian itu bentuknya itu gimana gitu. Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat ininya udah, ini tadi ini isinya udah udah aku cantumin di apa ya, template ya. Jadi aman aja. Nah, terus nanti di readme-nya itu juga itu kalau kalian mau nge-deploy ke web, itu kalian ngasih tahu juga link deployment-nya itu di mana gitu. Misal kalau kalian pakai Vercel, ya udah kasih tahu link deployment-nya gimana. Kalau mau kalian gampang ya, nggak ribet-ribet, mau pakai Streamlit, ya udah dikasih aja di GitHub readme-nya gitu. Misalnya mana ya? Misalnya gini. Nah, di sini. Nah, misal di sini nih habis habis
penjelasan tentang apa, habis itu link deployment di sini. Nah, itu ditulis aja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus buat kriteria penilaian itu aku bikinnya kayak gini. Jadi kita nilai itu berdasarkan kreativitas kalian gitu. Nah, jadi kalau kalian bikin suatu model itu nggak pasaran ya gitu ya. Misalkan kalau pasaran itu gimana ya, model pasaran itu yang sering dilakuin orang lah, misalnya ngeprediksi harga rumah gitu, harga rumah pakai dataset California. Itu kan pasaran kan, udah sering banget orang-orang make apa? Make model ngebikin model tersebut gitu. Nah, cuman kalau misalnya kayak tadi ya, eh, ngeprediksi penyakit penyakit jantung tapi berdasarkan detak jantung, suara detak jantung manusia gitu. Nah, itu kan jarang ya orang bikin ya. Nah, itu kan justru penilaian kreativitas kalian itu makin nambah gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kalian semakin kreativitas, semakin kreatif, nilai itu semakin naik gitu. Nah, dan ini bobot yang paling tertinggi, kreativitas. Terus inovasinya juga dalam penggunaan teknologi ML sama deep learning kalian itu gimana gitu. Cara kalian ngerjain pipeline-nya, cara kalian ngehandle datanya, cara kalian ngebikin modelnya. Nah, itu bakal dinilai juga sama kami. Dan ini nanti nanti kan kalian bukan ngasih file deploy-nya doang kan, bukan ngasih file atau link deployment-nya doang, cuman kalian ngasih dokumentasi dokumentasi setiap source code yang kalian lakuin gitu. Include sama deployment-nya juga. Jadi yang .ipynb-nya, notebook-nya itu kalian juga upload nanti di situ. Nah, terus impactful. Nah, jadi dari aplikasi yang kalian bikin itu seberapa apa sih dampaknya ke dunia nyata itu, seberapa sih dampaknya gitu, terutama ke SDGs gitu. Misalnya kalian milih tadi kan SDGs apa ya? SDGs misalnya tentang health tadi kan. Aku kan bikin yang prediksi jantung tadi. Nah, ini tentang health. Ini seberapa sih impact-nya gitu ke SDGs gitu. Nah, itu bakal dinilai gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus sini ada model performance. Nah, model performance ini sebenarnya kalian milih itu yang sesuai ya dengan tema kalian ya gitu. Misalnya kalau model kalian data kalian imbalance gitu kan. Kan ingat ya materi sebelumnya, kalau data kalian imbalance itu pakai F1 score gitu, teman-teman. Bukan pakai yang lain-lain kayak akurasi dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya disesuaikan sama kasus kalian gitu. Dijelasin juga kenapa kalian pakai metrik ini diukur. Nah, kalau bisa sih diukur dari semua metrik aja sih gitu. Itu saran dari aku. Nah, terus deployment quality, seberapa eh, bagus aplikasi yang kalian gunain gitu. Misalnya nggak ada error, terus lancar jalannya. Nah, itu bakal dinilai juga di deployment quality. Nah, terus yang terakhir di sini ada dokumentasi sama presentasi. Di pitching tadi ya, pitch and presentasi sama dokumentasi. Jadi dokumentasinya ini ya ya laporan di GitHub-nya doang, yang ini tadi yang readme-nya doang gitu. Ini bakal dinilai gitu. Ya ini gampang lah yang yang dokumentasi gitu. Nah, cuman yang paling dinilai itu yang pas kalian ngelakuin pitching sama presentasi gitu. Demo presentasinya gitu. Nah, saran aku kalau mau mau apa ya? Mau menang gitu kan. Itu kalian pilih aja yang ikutin style presentasi kayak startup AI lah gitu. Misalnya apa ya? Manus AI startup, coba ya ada nggak ya? Aku ada contoh sih. Oh, dari sini aja. Sabar. Aku ngambil dari sini. Nah, misalnya seperti ini. Ini kreatif menurut aku kayak gini. Waduh, kenapa gini? Sabar ya. Nah, seperti ini. For the past year, we've been quietly building what we believe is the next evolution in AI. And today, we're launching an early preview of Manus, the first general AI agent. This isn't just another chatbot or workflow. It's a truly autonomous agent that bridges the gap that Manus is then far contained. Nah, pokoknya kayak gitulah intinya. Nah, ini menurut aku bagus banget buat buat dijadiin reference gitu. Nah, ini introducing Manus the General AI Agent. Pokoknya kalau kalian nge-pitch itu sebagus mungkin gitu, karena bakal dinilai gitu di akhirnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalian udah ada punya project sendiri gitu. Dan ini juga bisa diupload ke portfolio kalian. Dan nanti yang bakal menang ya, istilah menang ya. Karena ini kurang lebih kayak hackathon sih ujung-ujungnya. Nanti bakal di-post sama di Instagram GDGOC gitu. Gitu. Itu guys buat buat penugasan gitu. Ada yang mau nanya nggak? Sabar dulu ya. Isi tanya Bang. Oke, boleh.
Itu Bang buat kelompoknya maksimal berapa orang Bang? Nah, buat kelompok itu, nah itu kan udah ada link ya. Itu berapa ya? Coba aku lihat dulu ya. Kalau nggak salah 3 orang deh. Ini kan ada ketua ya, satu. Misalnya ini @gmail.com. Kalau ketua kita include aja ya satu ya. Ini ada anggota satu, terus anggota dua. Oh ya, berarti satu kelompok itu 3 orang guys, gitu. 3 orang. Nah, nanti buat kelompoknya itu kayak gini. Buat kelompoknya itu nanti kita bakal ngasih link ke kalian gitu. Jadi kalau kalian udah ada kelompok itu ya udah didaftarin aja di situ di formnya itu yang aku kirim. Soalnya kalau kalian misalnya belum ada kelompok, nah itu kalian nanti kan ada kayak spreadsheet atau form gitu kan. Jadi kalian tulis nama aja nanti bakal dikasih kelompok kalian gitu siapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang Baik mau Bang, nanya makasih dulu nggak Bang. teman? Ada yang mau nanya lagi mengenai tugas? Boleh ditanya aja. Kalau nggak Mau ada, nanya Bang, oh eh buat pitching tadi Heeh. kira-kira kita perlu ini nggak sih? Jelasin Jupiter kita atau performa deploymentnya aja yang perlu dikenalin, dipresentasiin gitu. Apa kita perlu presentasiin Jupiternya juga? Nah, sebenarnya pitching itu kan ini ya, kalau pitching itu kan mengenai kita kan ngasih tahu kalau di hackathon ya, itu kan dia ngasih tahu tentang produk kita itu ngapain gitu. Nah, sebenarnya kalau dari itu aku saranin kita ngejelasin itu ke kita tahu nih audiens kita ini siapa gitu. Nah, misalnya nih audiensnya kan masyarakat ya, masyarakat biasa gitu. Ya udah kamu ngejelasinnya kayak ngejelasin ke audiens masyarakat aja, bukan kayak ke audiens developer gitu. Nah, jadi kayak ya boleh kayak metrik-metrik itu dikasih tahu aja. Misalnya kalau hasil project kami ini memiliki metrik performa yang paling bagus dari research sebelumnya atau yang berrelasi lah gitu. Nah, itu boleh. Cuman misalnya kayak apa ya? Kalau misalnya yang cuman developer aja yang tahu, cuman masyarakat lain tuh nggak tahu misalnya apa ya? Misalnya oh gini, misal sistematika cara kerja modelnya gitu. Misal kalian pakai neural network gitu kan. Neural network terus neural network itu kami adain 12 layer terus nanti di layer ini kita pakai yang ini. Nah, itu jangan, aku saranin jangan karena kita kan tahu ya target audiens kita itu siapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jelasinnya itu kayak biasa aja gitu. Kayak anak-anak bisnis lah gitu. Kayak yang tadi ini yang aku kirim. Bisa nggak ya aku kirim ya? Sabar ya, aku cari linknya dulu. Oh, bisa kok. Ini bagus menurut aku sih. Nah, itu yang aku kirim tuh. Nah, itu kan kalau yang si Manus General AI Agent yang tadi itu kan dia kan ngejelasin kayak ke masyarakat kan gitu. Dia nggak kebanyakan teknik-tekniknya gitu gimana gitu. Ini ada lagi nih, kalau kalian ini kemarin aku ikut yang Gemini AI competition. Nah, ini kalian boleh nih ngejelasin tuh kayak gini. Ini juga bagus nih. Ini aku kirim juga. Jayus. Jayus tuh kayak gini dia. Hi, I'm Jonathan. I'm a computer science student at UCLA. Hey there, I'm Jayu, a next generation AI personal assistant powered by Google Gemini. Think Jarvis from Iron Man. Nah, pokoknya kayak gitulah. Intinya gitu. Intinya kita harus tahu target audiens kita itu siapa. Kurang lebih seperti itu. Sudah clear? Oke. Ada yang mau Makasih nanya Bang. lagi? Yuk, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi ya? Jadi sebenarnya bebas sih kalau kalian punya tim kalian. Bisa. Cuman yang learning path-nya machine learning ya. Jangan yang ngambil yang lain gitu. Yang learning path-nya machine learning itu. Itu boleh. Kalau misalnya ada tim kalian misalnya yang learning path machine learning mau jadi web dev, ya udah silakan gitu. Kalau kalian mau ngedevelopnya pakai React dan seterusnya gitu, Vite itu boleh. Tuh. Yang penting membernya di learning path machine learning gitu. Jangan sampai di luar. Kalau di luar bakal kami cut. Ya walaupun sebagus apapun sih gitu. nggak ada, aku yang nanya deh Kang Dava. Boleh, boleh. Eh, ini buat referensi buat teman-teman juga ya. Ini kan Kang Dava bikin project unik banget nih. Contohnya tadi kita ngedeteksi suara detak jantung. Itu bisa kepikiran gitu dari mana sih Kang?
bisa kepikiran Wah, masalah untuk dipercayain itu dari mana sih, kan bisa nyambung ke SDGs, mungkin bisa jadi referensi nih buat teman-teman yang lain gitu. menarik, menarik, menarik. Nah, jadi sebenarnya kayak gini guys. Sebenarnya buat kita ngetahuin suatu masalah itu sebenarnya hal pertama kita lakuin itu riset gitu, riset. Sama kita pengen riset, misalnya aku kan pengen risetnya kan tentang healthcare gitu. Aku pengen ngembangin produk buat healthcare gitu. Nah, jadi aku cari suatu masalah itu di healthcare itu apa sih yang perlu dibutuhin gitu. Nah, misalnya eh kalau aku kemarin kan kebetulan itu dapat dua itu buat ngeprediksi apa penyakit jantung tapi berdasarkan ini suara suara detak jantung, sama yang satu lagi tuh kurang lebih sama juga prediksi suara pernapasan gitu, pernapasan manusia. Cuman berdasarkan ya manusianya cuman ngomong aja dari HP atau apa gitu. Nah, nanti dia bisa ngeklasifikasiin. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita riset dulu eh mungkin yang dibutuhin itu apa gitu. Nah, karena kebetulan aku waktu itu tahu ya buat di bidang healthcare itu buat ngeprediksi apa ya, bukan ngeprediksi sih, buat ngeklasifikasiin penyakit-penyakit tertentu itu kan butuh proses yang lama gitu kan. Nah, jadi ya udah aku riset-riset terus-menerus, aku cari bidang apa ya, inovasi apa yang bisa aku bikin gitu buat mempercepat gitu. Nah, maka dari itu aku kepikir buat yang bikin tadi itu ngeprediksi, kalau aku ya yang sekarang ini bikin prediksi penyakit pernapasan dari suara manusia gitu. Nah, kalau misalnya aku ya kemarin, ini rencana juga kemarin ya, itu ikut Google Solution Challenge. Itu aku bikin alat guys gitu. Jadi kalian tahu stetoskop kan? Stetoskop. Nah, jadi stetoskop itu kami udah ngerancang lah IoT-nya itu gimana gitu. Pokoknya udah kami bikin lah ada LED-nya dan seterusnya gimana gitu. Nah, jadi di stetoskop itu kami bikin apa ngelatih model ya dari deteksi penyakit ya dari deteksi penyakit jantung manusia gitu. Kami udah collect datanya, suara-suaranya, suara jantungnya itu gimana, patternnya gimana, dan kami udah ngelatih juga. Nah, setelah udah dilatih, baru ya udah kami deploy itu model ke stetoskopnya gitu, ke IoT gitu akhirnya ujung-ujungnya. Dan akhirnya si IoT ini ya udah kita tinggal pasangin aja ke jantung kita, terus nanti hasilnya muncul teh dari apanya LED-nya gitu, LED stetoskopnya gitu. Itu. Dan itu dapat penghargaan the most impactful app gitu, the most impactful product gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak-banyakin berimajinasi lah gitu, kurang lebih gitu. Oke, berarti kita berangkat dari permasalahan dulu ya Kang Dava ya. Benar sekali dari Oke, permasalahan. thank you kan. Oh ya, ini just out of curiosity, itu yang tadi Solution Challenge internasional atau nasional kan? Kalau Google Solution Challenge itu internasional. Wih, mantap dong teman-teman. Wih, thank you, thank you, Iya. thank you, thank you. Gitu guys. Pokoknya intinya coba-coba aja gitu. Ya kalau first timer ya, mungkin mungkin juga juga apa ya, juga sering kalah gitu. Ya aku juga sering kalah kok first timer gitu. Nah, pokoknya nanti kalau kalian udah nyoba-nyoba, kalian ngumpulin tim yang bagus gitu, kalian bakal dapat tim yang gacor gitu. Buat ngelesain suatu project aja, ya aman deh gitu. Itu pokoknya. Pokoknya intinya nyoba-nyoba aja, guys. Brainstorming nomor inti apa? Kalau dari POV aku yang ngebantu banget gitu. Ada yang mau nanya lagi kah, guys? Boleh kalau mau nanya tips tips and trick juga boleh. Kayaknya udah lengkap, udah apa ya? Udah udah cukup jelas ya gitu. Dari penugasannya. Nah, ini nanti aku kirim juga di grup ya buat ininya gimana. Pokoknya ini dijalanin aja guys gitu. Ingat motivasi aku tadi ya. Aku pun juga gak tahu itu kalau bisa kok bisa menang gitu the most impactful app. Jujur aku nggak tahu gitu. Tiba-tiba aja menang the most impactful app buat ngelakuin proyek itu.
Nah, pokoknya intinya nyoba-nyoba aja, guys. Mana tahu dari kalian nih bisa menang gitu kan. Bisa dapat penghargaan gitu di pos gitu kan. Nah, itu juga juga bagus gitu. Dan ini juga bisa masukin ke resume kalian gitu. Karena kan ini kan real life project gitu. Gitu. Jadi saran aku cari aja yang tadi yang aku bilang ya. Yang permasalahannya relevan, cari suatu permasalahan yang mungkin sulit sulit diapain ya gitu. Atau prosesnya jangkanya itu lama. Nah, jadi kalian bikin suatu inovasi gitu. Gitu. Kayaknya kurang lebih seperti itu sih mengenai penugasan gitu. Jadi kurang lebih ya kayak kayak hackathon ya, kurang lebih ya. Hackathon machine learning gitu. Oke, mungkin itu cukup sih dari aku ya. Mungkin aku balikin lagi ke Hasnat ya. Oke, teman-teman. Thank you Kang Dava untuk bahasan terkait dengan tugas besarnya. Mantap juga nih prestasinya ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau tips and trick terkait dengan tugas besar ataupun pengen ikut lomba-lomba gitu kan, itu jangan sungkan diskusi aja terkait dengan kontaknya. Kang Dava juga udah pernah sharing kan ya di PPT sebelumnya. Nah gitu teman-teman. Untuk jadwal kita, sebenarnya kita udah beres. Setelah hands on kita bahas tugas besar dan setelah tugas besar kita mengakhirinya dengan Q&A karena Q&A-nya tadi udah dan gak ada yang mau nanya. Teman-teman bisa balik ke main room mungkin ya Kang Dava ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja akhiri. Terima kasih teman-teman semua yang udah bertahan sampai akhir. Semoga ini jadi awal perjalanan kalian untuk mendaki karir sebagai data scientist ya. Kalau mau tetap, kalau teman-teman udah ngerasain dan ternyata kurang cocok nih, itu gak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman dapat pengalamannya. Amin. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman semoga nanti kita bisa ketemu lagi ataupun mungkin teman-teman yang di sini bisa jadi mentor and kurikulumnya juga. Semangat teman-teman menggantikan kita-kita. Oke, kalau gitu ajak ke mastik. Waduh, ajak ke mastik nih Kang Dava. Boleh, boleh. Gas. Oke. Kalau gitu teman-teman bisa dimobilisasi aja. Kita langsung pindah ke main room ya teman. Dipersilakan pindah.